Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna dengan NIM 196500005 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis modeling dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak pertemuan ke-7 oleh dosen pengampu Eri Musyar Hasiri Eskom MT. Adapun yang pertama yaitu model analisis. Model analisis merupakan representasi teknis dari sebuah sistem, menggunakan kombinasi teks dan diagram untuk merepresentasikan kebutuhan software, data, fungsi, dan tingkah laku dalam bentuk yang dapat dipahami. Membantu mempermudah untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak konsisten dan kebutuhan-kebutuhan yang belum terdefinisi. Menggunakan dua pendekatan secara umum, yaitu pertama pendekatan terstruktur, yang kedua yaitu pendekatan berorientasi objek. Kemudian selanjutnya itu tujuan model analisis. Yang pertama yaitu untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh customer, yang kedua untuk menentukan dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak. Yang ketiga, untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. Kemudian yang ketiga itu model analisis pendekatan terstruktur. Yang pertama yaitu data diksionari atau kamus data, berisi deskripsi dari sebuah objek data yang dikonsumsi atau diproduksi oleh perangkat lunak. Kemudian entity relationship diagram, yaitu menggambarkan hubungan antara objek data. Kemudian yaitu data flow diagram, menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem, menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasi aliran data. Setiap fungsi yang direpresentasikan dalam data flow diagram dijelaskan dengan menggunakan sebuah proses specification. Kemudian state transition diagram, menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku sebagai akibat kejadian eksternal. State digunakan untuk mempresentasikan model tingkah laku. Informasi tambahan mengenai aspek kontrol dari perangkat lunak dimasukkan dalam control specification or CSPAC. Kemudian struktur model analisis, dimana di sini ada data dictionary, data flow diagram, state transition diagram, kemudian entity relationship diagram, kemudian data object description, proses specification, kemudian control specification. Kemudian yaitu pemodelan data. Yang pertama elemen objek data, representasi dari sebuah observasi yang harus dipahami oleh perangkat lunak. Dapat berupa orang, benda, event, tempat, unit, organisasi, dan lain-lain. Kemudian atribut, properti dari suatu objek data. Dimana yang pertama yaitu untuk memberi nama suatu objek data, kemudian menggambarkan karakteristik objek data. Yang ketiga, membuat referensi untuk objek data lain. Kemudian relasi, di mana relasi itu mengindikasikan bagaimana objek data dihubungkan dengan objek data yang lain. Adapun contoh objek data, atribut, dan relasi itu yang pertama itu objek, kemudian di sini objeknya berupa orang, kemudian atributnya berupa nama, address, age, driver lisensi, dan number. Kemudian relationship, selanjutnya owns. Di sini juga make model, kemudian model, ID number, body type atau color. Di sini objeknya itu berupa mobil. Dimana di sini ada make, model, ID number, body type, dan color. Dan relationship-nya seperti ini. Selanjutnya pemodelan data. Cardinality menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan entity lain melalui relasi. Yang pertama yaitu one to one, kemudian one to many, kemudian many to many.
Selanjutnya, pemodelan fungsional dan aliran informasi. Yang pertama, menunjukkan hubungan antar eksternal entities, proses data item, dan data store. Kemudian DFD tidak menunjukkan prosedur secara detail, tetapi hanya aliran data melalui perangkat lunak. Kemudian DFD dapat dipartisi ke level-level berikutnya yang mempresentasikan aliran informasi dengan lebih detail. Kemudian DFD level 0 disebut juga diagram konteks yang merepresentasikan seluruh elemen sistem. Kemudian DFD level 0 dipartisi ke level-level berikutnya untuk menggambarkan proses yang lebih detail. Kemudian behavioral modeling, di mana mendeskripsikan suatu sistem yang dapat muncul ketika perangkat lunak digunakan. Mendeskripsikan kelakuan sistem yaitu tools, state, transition, diagram, dan control specification. Umumnya digunakan pada sistem waktu nyata seperti embedded system dan sistem kontrol. Selanjutnya, state transition diagram merepresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan atau state dan kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. Kemudian, STD mengidentifikasi aksi seperti aktivasi proses yang diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu. Selanjutnya, contoh state transition diagram untuk sistem embedded pada mesin penjualan minuman otomatis. Di sini yaitu inisialisasi terima koin baru, di mana kita menunggu koin. Setelah menunggu koin sah terdeteksi atau terima permintaan, lalu menunggu masukan pilihan. Apabila permintaan pilihan tidak tersedia, permintaan pengembalian koin, kembalikan pembayaran. Apabila minuman tersedia sama dengan 0, kembalikan pembayaran, terus mengarah ke pengembalian pembayaran. Setelah pengembalian pembayaran, menunggu pembayaran dikembalikan, terus terima koin baru. Apabila menunggu masukan pilihan terdeteksi, pembayaran mencukupi, terus keluarkan minuman, maka mengarah ke sini mengeluarkan minuman. Setelah itu minuman dikeluarkan, terima koin baru dan menunggu koin. Selanjutnya kontrol specification. Yang pertama, fungsi keyspeak sama dengan fungsi pspeak, namun berisi deskripsi dari setiap status yang dapat muncul pada sistem. Kemudian selanjutnya itu tugas, di mana tugasnya berisi studi kasus buat IRD dan DFD dari sistem berikut. Sistem e-library. Sistem e-library atau recruitment, yaitu setiap pengunjung yang ingin membaca pustaka harus mendaftar dulu sebagai member. Kemudian proses pendaftaran member dilakukan secara online dengan mengisi sebuah form registrasi member. Kemudian sistem menggenerate kode aktivasi dan mengirimkan kode aktivasi tersebut secara otomatis ke email member. Setelah itu, member melakukan aktivasi dengan memasukkan email dan kode aktivasi ke form aktivasi. Selanjutnya, member dapat melakukan search untuk mencari konten pustaka yang diinginkan berdasarkan keyword. Sebelum membaca pustaka, member harus terlebih dahulu melakukan login ke sistem dengan menginputkan email sebagai user ID dan password melalui form login. Sistem akan melakukan validasi. Jika email dan password valid, maka user bisa membaca konten pustaka. Jika tidak, maka akan muncul peringatan bahwa user ID salah. Pengelolaan konten pustaka dilakukan oleh seorang admin. Pengelolaan konten pustaka terdiri dari proses penambahan atau upload konten dan update konten. Kemudian, untuk melakukan pengolahan konten, admin juga harus login dulu ke sistem dengan menggunakan user ID dan password. Pustaka yang diakses hanya untuk dibaca dan tidak bisa di-download.
Selanjutnya yaitu tugas tadi, di mana IRD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antara relasi. IRD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Menurut salah satu para ahli, Brady dan Lonham, 2010, IRD merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi, biasanya oleh sistem analisis dalam tahap analisis persyaratan proyek pengembangan sistem. Sementara seolah-olah teknik diagram atau alat peraga memberikan dasar untuk desain database relasional yang mendasari sistem informasi yang dikembangkan. IRD bersama-sama dengan detail pendukung merupakan model data pada gilirannya digunakan sebagai spesifikasi untuk database. Adapun contohnya yaitu di sini misalnya kita sebagai member, terus kemudian kita masukkan ID member. Selanjutnya nama member berisi nomor HP, alamat, jenis kelamin, email, dan password. Adapun pada form admin yaitu berisi ID admin, nama admin, nomor HP, alamat, jenis kelamin, email, dan password. Setelah itu dalam e-book berisi ID e-book, judul e-book, penerbit, penulis, tahun terbit, dan kategori. Di mana di sini member dapat saling berelasi, dapat mengakses ke e-book. Setelah itu member dapat mencari dan membaca buku, tapi tidak dapat mendownload. Sedangkan admin, mereka bisa mengupload atau mengupdate buku yang ada pada aplikasi. Selanjutnya, data flow diagram adalah alat pembuatan model yang menggunakan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. DFD ini sering disebut juga dengan nama bubble chart atau bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. DFD ini adalah salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks daripada data yang dimanipulasi oleh sistem. Dengan kata lain, DFD adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. DFD ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi, dapat digunakan untuk menggambarkan analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasi oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program. Adapun contohnya di sini yaitu di sini berisi admin, terus admin login, kemudian kelola konten, kelola pendaftaran, dan konfirmasi member. Mengarah ke library. Setelah itu library di sini berisi member, di mana di sini aktifikasi member, form pendaftaran, dan e-book. Selanjutnya daftar. Setelah daftar, kemudian data member, setelah itu login, terus mencari atau membaca data. Kemudian masuk ke library. Setelah masuk ke library, data member masuk dan terisi dan pada admin, pada database admin. Selanjutnya di sini home admin login itu dari admin, kemudian admin login, setelah login masuk,
Setelah itu masuk ke sini, terus login, kemudian data masuk, kelola konten atau pendaftaran. Kelola konten atau pendaftaran. Di sini dari admin input data master. Setelah itu masuk data master. Setelah data master terisi, kemudian berjalan ke daftar. Apabila tidak, data master setelah ke daftar. Setelah itu daftar, setelah daftar data member, dan berisi setelah terdaftar yang terisi data member. Setelah data member, kita ke kode aktivasi, di mana konfirmasi member. Jika terkonfirmasi, selanjutnya mengarah ke kode aktivasi. Setelah kode aktivasi, kemudian member login. Setelah member login, kemudian search atau read data. Selanjutnya diagram rinci 1 level 1, di mana di sini ada admin. Setelah itu data ebook masuk ke 2IP, input file ebook, terus masuk data ebook, lalu masuk ke daftar ebook. Kemudian di sini juga admin dia mau data pendaftaran. Setelah data pendaftaran, dia mengolah data pendaftaran, masuk ke pengolahan data pendaftaran, mendata data pendaftaran, kemudian masuk ke form pendaftaran. Adapun di sini ada diagram rinci 2 level 1, di mana di sini berisi member. Adapun yang dapat dikoneksi oleh member itu masukkan data. Setelah data, input biodata member. Setelah masukkan input biodata member telah terisi. Selanjutnya data member. Setelah data member, input email dan password member, lalu login. Setelah login, langsung masuk ke aplikasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.